Jika pegawai itu terlambat, ada konsekuensinya nggak? Ada, Pak. Apa? Dipotong, Pak, gaji, Pak. Nah, tunjangan kinerjanya kan dipotong. Berarti siapa yang rugi? Pegawai itu sendiri kan? Tapi juga bukan menjadi hambanya absen. Apa hambanya absen? Tidak ikut kegiatan, ujug-ujug datang mau absen. Nggak bisa. Kita juga sudah melakukan penataan menyentuh fisik, bangunan, fasilitas ya, yang ada di sini. Ya. Kami merespon cepat setiap ada keluhan. BPSDM akan bisa mewujudkan harapan pimpinan, yaitu mewujudkan SDM unggul, berkarakter, dan religius. Pak Ses, Ya, mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar. ya, 5-10 menit berbincang-bincang. ya. Gimana Pak Agus? Pak Ses, Ya. saat ini BPSDM sedang giat-giatnya melakukan penataan dalam berbagai bidang. Di antaranya mengikuti kontestasi WBK, WBBM, dan juga pembenahan sistem SDM di BPSDM yang ditandai dengan pemberian apresiasi kepada pegawai yang disiplin dan PIN untuk introspeksi diri pada pegawai yang tidak disiplin. Ya. Bagaimana menurut Pak Ses? Nah, begini, Bang Agus. Jadi ini pertanyaan yang menarik dari Bang Agus. Kita ini di era seperti ini kan, BPSDM kami lihat ini banyak jalan di tempat ya. Ketika ada pemberian apresiasi di antara unit eselon 1, BPSDM tidak pernah naik panggung kan, Pak Agus lihat sendiri. Pada saat Bapak Kepala BPSDM ke-9, Pak Iwan, sempat ngobrol sama saya, kok BPSDM nggak dipanggil gitu. Nah, terus kita mencoba untuk menata ulang, dan alhamdulillah juga ada pergantian Bapak Kepala BPSDM yang ke-10 ini dengan Bapak Insinyur Razilu. Juga ini tidak berhenti, estafet ini terus berlanjut oleh beliau dengan slogan waktu Pak Iwan, adaptif, terpelajar, dan tangkas. Sekarang Pak Kepala BPSDM, Bapak Insinyur Razilu, mempunyai slogan juga, terus melanjutkan estafet tersebut, mewujudkan BPSDM unggul, berkarakter, dan religius. Nah, tentu hal ini harus dibarengi oleh kita semua. Apa yang sudah digariskan oleh pimpinan, kita mencoba untuk melakukan recovery di belakangnya. Apa sih yang harus dibenahi oleh kita, ya kan? Nah, ketika kontestasi WBK kemarin 2023 kita loss, lewat. 2024 ini harus ngegas ini. Makanya saya buat slogannya gerak cepat menuju WBK. Ketika ada kata gerak cepat, ini pasti memerlukan energi yang besar. Energi yang besar dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari sumber daya manusia yang ada di BPSDM ini? Nonsen kita akan melakukan gerakan yang cepat jikalau BPSDM-nya ini, SDM-nya ini tidak memberikan dukungan, tidak mensupport. Nah, oleh karena itu, yang dibangun dulu adalah sumber daya manusianya. Ini yang harus penting, harus digarisbawahi oleh kita semua. Jadi ketika kita mau gerak, apa mesin-mesin yang menjadi penggeraknya ini? Tentu sumber daya manusianya. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk merecovery dulu sumber daya manusianya. Dengan apa? Kita lakukan step by step di jajaran sekretariat dulu terutama. Semua lini, bagian umum, bagian perencanaan, keuangan, dan SDM. Ini dulu yang harus kita solidkan ini.
Karena apa? Karena pusat-pusat yang lain itu akan ikut bergerak seiring ketika barisan dukungan fasilitatif, dukungan manajemennya itu sehat. Nah, kami dari sisi dukungan manajemen mencoba untuk melakukan penataan kembali. Salah satunya itu tadi atas arahan pimpinan, dan ini nafasnya, semangatnya sama dengan WBK. Reformasi birokrasi, kita bisa memberikan pelayanan kepada publik dalam hal ini bisa masyarakat, bisa peserta pelatihan, dan juga taruna, orang tua taruna, dan seterusnya. Nah, hal ini yang harus kita pompa terus. Oleh karena itu, kita mencoba untuk next step, yaitu apa? Pimpinan memberikan apresiasi kepada pegawai yang memang punya dedikasi, pegawai yang sudah mendedikasikan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk organisasi. Ini kan harus diapresiasi, ini kan? Semangat itu akan tumbuh manakala ada motivasi. Apa yang menjadi motivasi? Adalah dorongan dari pimpinan. Nah, ini yang harus menjadi catatan untuk kita semua. Nah, oleh karena itu, pimpinan BPSDM memberikan apresiasi kepada pegawai-pegawai yang memang punya dedikasi, punya kedisiplinan. Ini tolok ukurnya masih sederhana. Nanti kita akan menaikkan step yang berikutnya. Bila perlu nanti untuk yang akan datang, bukan hanya sekedar secari kertas piagam penghargaan. Mungkin nanti akan ada kenaikan pangkat istimewa, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang memang memberikan satu supporting kepada pegawai BPSDM ini yang sudah punya dedikasi, ya. Supaya apa? Supaya BPSDM ini terus melangkah arah kemajuan, ya, gitu. Nah, kemudian berikutnya tadi tanyakan terkait dengan introspeksi diri. Namanya manajemen, punish and reward ini harus berimbang, ya. Memang pernah ada teman-teman yang menyampaikan, Pak, kalau diberikan introspeksi diri nanti pegawai itu jadi malu dan sebagainya, gitu kan. Ya, saya katakan tidak apa-apa. Mungkin ini tidak populer, nggak apa-apa, tapi ini adalah bagian dari yang harus kita lalui. Proses ini harus kita lalui. Kenapa? Supaya semua teman-teman di BPSDM ini terbuka pikirannya, terbuka hatinya, mau merubah mindsetnya, tidak dalam zona nyaman, ya. Dan pemberian introspeksi diri kan hanya sebuah teguran, bukan membunuh karakter, kan? Bukan dilempar ke Papua, bukan dilempar ke tempat yang jauh, tidak. Ini hanya teguran. Dan endingnya itu, coba kalau menurut Pak Agus sekarang, jika pegawai itu terlambat, ada konsekuensinya nggak? Ada, Pak. Apa? Dipotong, Pak, gaji, Pak. Tunjangan kinerjanya kan dipotong. Berarti siapa yang rugi? Pegawai itu sendiri kan? Nah, dengan dorongan sistem ini diharapkan dia menerima tunjangannya kan utuh. Kalau utuh buat siapa? Emang buat kami? Kan enggak. Untuk pegawai yang bersangkutan, untuk keluarganya, ya kan? Nah, ini orientasi kita ke sana. Nah, kalau sudah pegawainya disiplin, otomatis apa? Kerjanya juga akan jadi benar, ya kan? Akan jadi benar. Lah kalau dia datangnya aja terlambat, ya kan? Tidak ada kabar, tidak memberikan informasi, ya pantas saja kalau bagian SDM, Bu Diah kemudian coret, nggak ada orangnya. Nah, tapi juga bukan menjadi hambanya absen. Apa hambanya absen? Tidak ikut kegiatan, ujug-ujug datang mau absen, ya kan? Kayak kemarin senam, tok datang pakai baju batik, orang lagi pada pakai kaos, pakai training, dia pakai batik. Saya bilang, ntar dulu ini mau ngapain?
Cuman mau absen doang, nggak bisa. Absen itu penghargaan buat yang datang untuk beraktivitas. Aktivitasnya apa? Senam. Kita kasih. Tapi kalau yang tidak, nggak usah dong. Nanti apa? Ada kecemburuan di antara teman-teman. Nanti orang juga protes. Yang ngerajin akan protes. Pak, kok kami yang ngerajin terus malah yang dimarahin malah yang hadir kan? Yang diingatkan malah yang hadir. Yang nggak hadirnya mana? Nggak dengar arahan pembina apel, ya kan? Karena dia tidak hadir di apel, atau dia telat, jadi dia tidak mendengarkan. Jadi kadang-kadang ada kesan yang hadir yang dimarahin, yang tidak hadirnya malah nggak dengar apa-apa. Nah, ini supaya mindsetnya harus diluruskan. Apel itu kan untuk mengumpulkan orang, mengumpulkan kita-kita, bisa bersilaturahim, bisa bercanda, bisa kemudian mengendorkan urat-urat saraf yang aktivitas seharian mungkin sudah padat gitu kan. Nah, apel sore kan kita juga ringan, hanya apel pagi hari Senin dan apel sore hari Jumat, bukan tiap hari ini. Kalau dulu kan tiap hari, ya kan? Tiap hari pagi sore, pagi sore. Sekarang sudah agak longgar sekali nih, hanya hari Senin pagi dan hari Jumat. Terus apa? Aktivitas yang lain. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kita ada perintah dadakan dari pimpinan, ya. Kemudian ada tugas-tugas lain dari kapus-kapusnya. Kemudian mungkin dari ketua tim kinerjanya. Nah, supaya ini jangan ada hambatan-hambatan, sehingga kita dorong semua bahwa jajaran SDM baik sekretariat dan pusat-pusat siap. Siap itu apa? Standby, ada di tempat. Jadi kapanpun digerakkan sudah bisa. Ketika sudah hadir, apa yang harus dilakukan berikutnya? Peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Tentu step-step ini akan kita lakukan sambil bertahap. Dan bukan hanya itu. Kalau Bang Agus lihat kan, kita juga sudah melakukan penataan, menyentuh fisik, bangunan, fasilitas ya, yang ada di sini. Ya. Kami merespon cepat setiap ada keluhan. Contoh tempo hari di Poltekim, asramanya ada yang bolong. 2 kali 24 jam sudah kita respon. Dan kita tidak tebang pilih. Wah, ini Poltekim, oh ini Poltekim. Sama semua, itu BPSDM juga. Lihat di auditorium, sudah tidak ada lagi keramik yang pecah kan? Cuman berapa hari selesai. Kemudian toiletnya sudah lebih indah dari yang sebelumnya. Terus beberapa bagian asrama kita sudah melangkah. Surat dari Dinas PUPR Jawa Barat sudah turun. Tinggal step berikutnya kita minta anggaran tambahan. Auditorium, masjid yang kita akan tingkatkan menjadi 2 lantai atau 3 lantai, nanti bagaimana turunnya dari Biro Perencanaan. Ya. Jadi banyak hal yang sedang kita rencanakan untuk membangun ini semua. Asrama latihan terutama sekali ini akan kita lakukan revitalisasi. Yang pertama kita dari AL1 dulu, AL2, AL3, 4, 5 dan seterusnya. Bahkan Pak Kepala BPSDM sudah kita lihat warna sudah mulai berubah, dan ini akan ada blokade, blok kantor pimpinan warna apa, blok gedung administrasi, auditorium dan seterusnya. Nanti asrama sudah ada warna sendiri. Ini adalah semangat, warna ini adalah semangat. Bukan untuk, ini kan BPSDM dari dulu warnanya ini. Supaya kita ada semangat yang baru, kita membuat warna. Warna ini adalah semangat. Kita harus kuatkan adalah karsa. Apa karsa itu? Karsa itu energi. Ya. Energi. Energi untuk apa? Untuk berkarya. Bagaimana kita bisa berkarya dengan baik kalau karsanya juga tidak ada, semangatnya juga nggak ada? Harus dilakukan apa? Untuk menumbuhkan karsa ini kita harus punya warna. Warnanya harus sama dulu, celupannya ini harus sama dulu, sibgohnya ini harus sama dulu ini, ya, sehingga
ketika kita sudah dasarnya sama, insya Allah semangatnya sama. Nah, kita kan menyemai dulu nih. Menyemai apa? Energi positif kepada seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM. Sehingga nanti secara bertahap BPSDM akan bisa mewujudkan harapan pimpinan, yaitu mewujudkan SDM unggul, berkarakter, dan religius. Ini PR, Pak, 3 itu bukan hanya slogan. Buat kami itu PR 3 ini. Bagaimana mewujudkannya? Bukan sekedar slogan ini. Buat kami terjemahkannya ini perintah. Bagaimana wujudkan SDM yang punya kualitas unggul, berkarakter, dan religius. Nah, ini perlu dukungan, support dari semuanya. Makanya kami sedang mencanangkan bagaimana 3 kata ini menjadi sebuah program di BPSDM dalam bidang sumber daya manusia. Dari mulai pegawai, PPN. Makanya kan PPN sekarang ikut apel kan? Nah, supaya apa? Supaya semua nilai yang sedang dibangun ini PPN juga tahu gitu. Oh, BPSDM itu sedang ngadain ini. Tahu. Jangan sampai ada elemen yang tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh BPSDM. Gitu. Harus tahu semua. Gitu. Terus kemudian peserta pelatihan. Ini harus ikut semua. Kemudian pegawai JFU, JF, Widya Iswara, JF ahli utama, PIMTI, bergerak bersama. Tidak ada yang kemudian saya mah kan hanya ini saja, nggak ada. Jadi kita biar bersinergi, berkolaborasi dalam BPSDM sehingga menjadi satu kekuatan yang utuh. BPSDM Hukum dan HAM menjadi lebih baik. Gitu Bang Agus. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Ses atas penjelasannya. Semoga teman-teman bisa memahami dan memberikan dukungan untuk BPSDM-nya lebih baik. Oke, terima kasih Bang Agus. Terima kasih Pak. Ngobrolnya luar biasa ya. Siap.